Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Roleadi dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 0559357778. Pada kali ini saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kota Bandung mengalami transformasi lahan yang cukup cepat, baik dari sisi pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan fungsi. Menurut Dexodais, ada dua proses utama pertumbuhan dan transformasi, yaitu perubahan fungsi lahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, yang mengakibatkan tekanan terhadap lahan di Bandung menjadi sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan transformasi ruang sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Salah satunya adalah perluasan wilayah perkotaan yang tidak terencana, tidak terkendali, dan menyebar secara tidak terkontrol. Contohnya itu seperti di Gedebage, Cisadane, Cisantren, dan Antapani. Berkembang sangat cepat menjadi pemukiman padat. Pertumbuhan ini sering lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur kota, sehingga memunculkan ketimpangan dan pelayanan dasar. Selanjutnya ini ada transformasi perubahan bentuk dan karakter pemukiman manusia seiring waktu. Contohnya koridor Dago di Patiukur dan Setiabudi, yang dulunya kawasan hunian kini berubah menjadi kawasan komersil dan pendidikan. Perubahan karakter ini bukan hanya mengubah wujud fisik bangunan, tetapi juga pola aktivitas dan interaksi sosialnya. Permasalahan utama dari dampak transformasi ini adalah ketidaksesuaian antara tata ruang wilayah dengan kondisi lapangan. Banyak zona hunian berubah menjadi komersil, sementara area yang seharusnya menjadi ruang hijau berubah menjadi bangunan. Hal ini memunculkan ketidakteraturan kota dan menurunkan kualitas lingkungan. Menurut Dexodais, ada beberapa faktor yang mempengaruhi transformasi, yaitu penetrasi. Penetrasi adalah tahap awal ketika fungsi baru atau berupa perkantoran seperti toko dan lain-lain masuk ke suatu kawasan namun dalam jumlah kecil. Contohnya itu di Geger Kalong dan Sukajadi mulai muncul usaha kecil seperti laundry, minimarket, dan kafe. Namun fungsi lama masih dominan, tetapi sudah ditembus oleh fungsi baru. Invasi yaitu di mana suatu jenis fungsi lahan baru mulai berkembang, mengambil alih fungsi lahan lainnya secara signifikan. Yang ketiga ini ada dominasi. Pada tahap ini, fungsi baru mulai mendominasi. Contohnya di Patiukur, Jalan Riau, di mana bangun hunian sudah tergantikan oleh kafe, restoran, butik, hingga kantor kecil. Fungsi aslinya masih ada, tetapi tidak lagi dominan. Pola aktivitas kawasan ikut berubah menjadi kawasan komersil. Yang terakhir ini ada suspensi, yaitu fungsi lama hilang sama sekali. Contohnya itu kawasan Gedebage yang dulunya merupakan sawah dan ruang terbuka, kini sepenuhnya berubah menjadi pemukiman baru dan kawasan perdagangan, serta pusat kegiatan kota seperti Stadion GBLA. Tidak ada jejak fungsi lama yang tersisa. Dampak dari transformasi ini adalah struktur kota yang tidak teratur dan ekologi yang sering timbul, diantaranya penurunan terbuka hijau yang kini hanya 12,88% dari luas kota, jauh dari standar ideal yaitu 30%. Akibatnya kapasitas resapan air menurun,
banjir semakin sering terjadi, terutama di area Gedebage dan Cikadut dan Bandung Selatan. Dampak negatif lainnya yaitu sosial dan budaya serta ekonomi. Secara ekonomi, harga tanah meningkat drastis di kawasan yang mengalami transformasi ini, seperti di area Dago dan Ciamplas. Hal ini memicu gentrifikasi warga lokal yang tersingkir oleh pembangunan secara komersil. Kalau secara budaya, perubahan fungsi lahan menggeser karakter kawasan yang sebelumnya tenang menjadi kawasan penuh aktivitas ekonomi dan wisata. Kenapa sih dilakukan identifikasi guna lahan? Identifikasi guna lahan penting karena memberi gambaran nyata tentang bagaimana suatu wilayah digunakan saat ini, sehingga perencanaan bisa dilakukan dengan benar dan tidak salah sasaran. Untuk memahami kondisi wilayah, menentukan arah pengembangan wilayah, menghindari konflik, mengontrol pertumbuhan kota, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Karakter guna lahan di Bandung yaitu pemukiman padat, perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, ruang wisata, industri ringan, dan pergudangan, yang mengakibatkan ruang terbuka hijau terbatas dan kawasan ini menjadi rawan banjir. Ekspansi kota juga ke pinggiran atau urban sprawl juga semakin tinggi. Variasi aktivitas di Bandung sangat tinggi, didominasi oleh aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, wisata, pemukiman padat. Inilah yang membuat Bandung dikenal sebagai kota kreatif dan kota jasa. Yang terakhir ini, selanjutnya ini ada pendekatan kegiatan survei. Analisis dilakukan pada seluruh wilayah kota Bandung yang terdiri dari terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan, diantaranya wilayah utara, selatan, pusat, dan timur. Setiap wilayah sendiri memiliki karakter yang berbeda-beda, diantaranya misalnya wilayah utara merupakan pendidikan dan wisata, wilayah pusat ini pemerintahan dan perdagangan, sementara timur dan selatan berkembang menjadi kawasan permukiman baru. Tahapan yang dilakukan meliputi pemahaman masalah, survei lapangan, dan pengolahan data. Selanjutnya ini skema pengolahan data. Penggunaan data mentah lapangan. Data ini mencangkup foto, bangunan, catatan penggunaan lahan, dan wawancara singkat dengan warga terkait perubahan lahan. Setelah data mentah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan jenis guna lahan. Di Bandung, komersil paling banyak bertambah di pusat kota, sementara pemukiman meningkat tajam di Bandung Timur dan Selatan. Pada tahap ini, kami membandingkan peta rencana tata ruang wilayah dengan kondisi aktual. Hasilnya ditemukan banyak ketidaksesuaian. Misalnya, di area yang semestinya kawasan hijau berubah menjadi pemukiman, serta kawasan pendidikan yang menjadi pusat kuliner. Skema terakhir ini adalah interpretasi dilakukan untuk melihat potensi masalah dan arah perkembangan suatu kawasan. Misalnya, apakah sebuah kawasan cocok dipertahankan sebagai hunian atau berpotensi menjadi pusat aktivitas baru. Tujuan utama dari survei ini adalah mengidentifikasi karakteristik lahan, menguji kesesuaian dengan rencana tata ruang, serta memahami variasi kegiatan pada setiap kawasan, sehingga bisa memberi rekomendasi kebijakan yang tepat. Dampak kebijakan yang tepat itu peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, sosial, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan publik. Kebijakan yang efektif dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk kemajuan negara secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa
Kota Bandung saat ini menghadapi tekanan ruang yang sangat tinggi sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk hunian, komersil, hingga fasilitas publik. Kondisi ini membuat perubahan fungsi lahan berlangsung sangat cepat dan sering kali tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketersediaan ruang terbuka hijau di Bandung masih sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 12-13%, jauh dari bawah standar ideal nasional sebesar 30%. Minimnya ruang terbuka hijau ini malah memperparah persoalan ekologis seperti berkurangnya daerah resapan, meningkatnya risiko banjir, penurunan kualitas udara, serta menurunnya kenyamanan lingkungan kota. Transformasi lahan yang tidak terkendali juga membawa dampak sosial, ekonomi, dan budaya, mulai dari gentrifikasi, kenaikan harga tanah, perubahan karakter kawasan, hingga bergesernya pola kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih tegas dan penataan kota yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi alih fungsi lahan, optimalisasi ruang hijau, dan perencanaan tata ruang yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan upaya kota tersebut, Kota Bandung berpotensi berkembang secara lebih terarah, berkelanjutan, tetap nyaman bagi seluruh warganya. Terima kasih. Sekian paparan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.